Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ruli. Waalaikumsalam Pak Iwan. Hari ini kita berkesempatan untuk melakukan supervisi akademik. Sebelum kita mulai, kan Ibu Ruli ingin saya mengamati bagaimana Ibu Ruli melakukan coaching. Nah, sekarang Ibu Ruli ingin saya mengamati bagian yang mana yang ingin dikembangkan. Terima kasih Pak Iwan. Pada kesempatan kali ini saya ingin diamati terkait kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, kalau nanti Ibu Ruli melakukan coaching dengan Pak Dik-Dik, yang seperti apa yang ingin Ibu Ruli perhatikan terkait mengajukan pertanyaan berbobot ini? Yang pertama, apakah pertanyaan yang saya ajukan ini mengandung kata kunci atau tidak? Lalu pertanyaan yang saya gunakan, apakah pertanyaan terbuka atau tidak? Ibu Ruli sendiri sekarang merasa sudah berada di nomor berapa nih terkait kompetensi coaching mengajukan pertanyaan berbobot ini? Nah itu Pak, saya sering merasa ketika bertanya tidak menggunakan kata kunci dari kunci. Serta terkadang suka keceplosan menggunakan kata mengapa. Kalau boleh menilai, saya berada di posisi 2 sekarang nih Pak Iwan. Baik, jadi Ibu Ruli berarti ada di posisi nomor 2 ya. Iya Nah, Pak. sekarang 1-2 menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Nah, Iya. sekarang harapan Ibu Ruri, kompetensi coaching meningkat sampai nomor berapa nih, Bu? Harapan saya tidak terlalu jauh Pak, saya berharap saya dapat naik ke nomor 3 saja deh Pak Iwan. Oke, baik Ibu Ruli. Sekarang Ibu Ruli akan melakukan sesi coaching dengan Pak Dik-Dik. Nanti Ya. saya akan amati proses coaching antara Ibu Ruli dengan Pak Dik-Dik ya. Nanti setelah selesai coaching, kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak Iwan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan mencoba menerapkan coaching model Tirta. Saya sebagai coach, terus Ibu Ruli sebagai coachnya dan Pak Dik-Dik sebagai pengamat. Nah, dalam alur ceritanya, Ibu Ruli mempunyai salah satu siswa laki-laki yang kurang fokus dalam pembelajaran. Dia ingin mencari solusinya dan mencoba bertanya sama saya. Inilah cerita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ruli. Selamat siang, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sama-sama. Oh iya, Ibu tadi kan sudah sepakat untuk bertemu sama saya. Katanya Ibu mempunyai masalah yang mau disampaikan. Kalau boleh tahu masalahnya apa, silahkan Bu. Iya Pak, benar. Saya di sekolah punya seorang siswa. Nah, siswa ini tampaknya tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Dalam setiap pembelajaran saya di kelas, dia tidak pernah fokus pada pelajaran. Dia juga jarang menuntaskan dengan baik tugas-tugas yang saya berikan. Dia memang tidak mengganggu temannya, tetapi diam saja tanpa mengerjakan apapun. Nah, ternyata berdasarkan laporan dari guru mata pelajaran yang lain, anak tersebut memang seperti itu. Dia tidak pernah merespon apa yang disampaikan para guru di kelas. Dia juga tidak pernah bertanya, jarang mengerjakan tugas-tugas dengan benar, dan tampaknya seperti orang yang tidak paham dengan apa yang disampaikan. Saya sering bertanya pada anak itu, "Kamu sedang apa?"
Nah, kalau saya tanya seperti itu, dia akan segera pura-pura menulis sesuatu pada bukunya. Namun ketika saya perhatikan, apa yang dia tulis tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan. Nah, itulah Pak permasalahan saya. Oh iya, jadi masalahnya anak yang tidak fokus belajar ya Bu ya. Ya, Apakah Ibu sudah mencoba untuk mencari tahu mengapa anak tersebut seperti itu Bu? iya Pak, saya sudah pernah mengajak ngobrol anak tersebut Pak. Dia itu anak pertama dan punya seorang adik. Menurut pengakuannya, dia tidak memiliki masalah di keluarganya. Tapi saya tidak mengetahui apakah dia berkata benar atau berbohong. Karena menurut saya, dia memiliki masalah di rumah atau di lingkungannya, tetapi tidak mau berterus terang kepada saya. Itu, Pak. Oh, mungkin kalau begitu Ibu, apakah Ibu mempunyai metode pembelajaran lain yang bisa membuat anak tersebut dapat terpacu gitu Bu untuk belajar dengan lebih fokus lagi? Oh iya ya Pak ya, betul juga Pak. Mungkin juga saya harus mencoba berbagai metode agar anak tersebut tidak bosan dengan metode pembelajaran yang saya terapkan. Iya, rencananya apa yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut dapat lebih baik lagi dalam belajar? Apa Bu rencananya? Ya, rencana saya akan melakukan kunjungan ke rumahnya atau home visit, Pak. Saya ingin bertemu dengan keluarganya, lalu melihat kondisi rumahnya, dan mengobrol dengan orang tuanya. Tuh. Oh, bagus itu Bu, rencana yang sudah bagus ya. Iya, Pak. Namun selain dari itu, apakah masih ada rencana lainnya yang akan Ibu lakukan? Kalau saya boleh tahu, Bu? Iya, Pak. Rencana saya, mungkin saya akan meminta bantuan pada guru BK, Pak. Ya, mungkin saja anak tersebut membutuhkan seseorang yang dapat menampung keluh kesahnya atau ketidaknyamanannya dalam belajar. Oh, baiklah. Ibu sudah mempunyai rencana yang yaitu home visit ya, Bu ya, dan Iya, Pak. minta bantuan rekan kerja yaitu guru BK. Iya, Pak. Apakah masih ada lagi rencana lain yang akan Ibu lakukan? Rencana lainnya mungkin nanti Pak, kalau misalnya kedua rencana itu saya jalankan dulu. Kalau misalnya kedua rencana itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya akan menentukan rencana yang berikutnya, Pak, supaya apa yang saya harapkan dapat tercapai. Oh, bagus, Bu. Apa yang Ibu harapkan dari kunjungan ke rumah anak tersebut atau home visit tadi dan setelah melaksanakan berkonsultasi dengan guru BK tadi, Bu, apa yang Ibu harapkan? Ya. Tentu saja saya mengharapkan keterangan sebanyak-banyaknya tentang anak itu, Pak. Tentang kondisi rumahnya, keluarganya, atau lingkungan masyarakatnya. Tentu saja yang berkaitan dengan permasalahan anak tersebut, Pak. Ya. Oh, iya. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Jika sudah dilaksanakan rencana tersebut, lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk mempertanggungjawabkannya? Iya Pak, saya akan terus memantau anak tersebut. Kalau misalnya pembelajaran yang saya laksanakan dengan metode tertentu itu bisa membuat anak tersebut bisa fokus dalam belajar, tentu saya akan terus menggunakan metode tersebut, namun divariasikan dengan metode-metode yang lainnya. Ya, berarti Ibu akan melaksanakan apa yang telah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan lancar ya Bu ya. Ya, Saya hanya dapat memotivasi Ibu agar permasalahan Ibu dapat terselesaikan dengan baik. ya Pak, terima kasih banyak atas motivasi dan dukungannya. Semoga saya dapat melaksanakan rencana ini dengan sebaik-baiknya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dik-Dik, bagus sekali itu tanpa mengganggu yang lain, tapi aturan waktunya bagus. Silakan Pak Dik-Dik, mungkin ada komentarnya dari Pak Dik-Dik. Setelah saya mengamati dengan seksama percakapan antara seorang coach Bapak Iwan dengan coachnya Ibu Ruliani,
Ternyata dari alur Tirta ini mulai dari tujuan umumnya tadi udah ditanyakan dan juga tersampaikan, identifikasi masalah juga ditanyakan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab pun sama sudah muncul. Jadi menurut saya alur Tirta dari percakapan antara Pak Iwan dan Ibu Ruliani sudah lengkap secara alur Tirtanya. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dik-Dik, Ibu Ruli, dan Pak Iwan. Terima kasih. Silakan. Ibu Ruli keren. Proses coachingnya sudah sistematis dan berlangsung mengalir. Menurut saja Bu, apa yang sudah bagus dari proses tadi jika dikaitkan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot? Baik, terima kasih Pak Iwan. Yang sudah baik yang saya rasakan, tadi saya sudah menanyakan topik yang akan dibahas berdasarkan kata kuncinya, yaitu beban tugas yang banyak dalam satu waktu. Oke, apakah ada area lain yang ingin dikembangkan? Sejauh tadi proses percakapan coaching, saya mencoba menangkap kata kuncinya, tapi saya merasa ragu-ragu. Apakah betul itu tadi kata kuncinya? Ibu Ruli, sekarang saya sampaikan pengamatan saya ini Bu. Ya. Tadi betul, Ibu Ruli sudah mengajukan berdasarkan kata kunci. Kemudian sudah dirubah menjadi sebuah pertanyaannya yang berbobot berdasarkan kata kunci. Kemudian yang menarik lainnya yaitu banyak kalimat yang menggunakan kata tanya yang unik, tapi tidak menjadi koci, malah menjadikan koci menjadi jauh lebih mudah memahami pertanyaan yang Ibu Ruli ajukan. Apa sih yang terpikir Ibu Ruli ketika mendengar Pak Dik-Dik bercerita seperti itu? Yang saya pikirkan, Pak, adalah bahwa Pak Dik-Dik ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul setelah seperti pekerjaan yang menumpuk dalam satu waktu. Bagaimana pendapat Ibu Ruli ketika mendengarkan hasil umpan balik dari saya? Ya. Sejauh ini saya menjadi tenang, Pak. Ini menjadi evaluasi serta motivasi lagi buat saya untuk terus berlatih, untuk sering melakukan coaching kembali. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat menanyakan terkait beban pekerjaan yang menumpuk itu dari Pak Dik-Dik, dapat mengeksplor lebih jauh terkait bagaimana pendapat Ibu tadi. Saya setuju, Pak. Ada beberapa kata kunci yang hilang dan sebetulnya dapat dimanfaatkan lagi. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu Ruli lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area mengajukan pertanyaan yang berbobot? Dari diskusi kita hari ini, saya harus lebih belajar lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, serta penggunaan kata kunci untuk dijadikan pertanyaan. Hal ini bisa saya uji cobakan lagi, latihan coachingnya ke guru-guru di sekolah. Kemudian saya harus mencatat kata kunci yang dilontarkan dari kunci. Kemudian memastikan bahwa saya gunakan adalah kata kuncinya. Bagaimana Ibu dapat memastikan bahwa yang digunakan betul-betul kata kunci? Hal ini bisa dilihat ketika saya ajukan pertanyaan baru, Pak. Coachingnya merasa ada perasaan yang baru atau kunci yang menjadi lebih tersadarkan. Baik, jadi Ibu Ruli akan berlatih proses coachingnya ya. Kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Mulai besok akan saya berlatih coachingnya, Pak, dengan rekan di sekolah. Saya usahakan minimal 1 hari ada proses coaching dengan rekan di sekolah. Baik, jadi nanti 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya Bu ya,
untuk melihat progres dari Ibu Ruli. Baik, terima kasih Pak Iwan. Sukses terus Ibu Ruli. Sama-sama Pak Iwan. Ya, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.